Soal kapan, di mana, dan siapa yang mempopulerkan ogoh-ogoh itu masih menjadi perdebatan. SD Dwi Putra, Banjar Tegal Agung, Desa Pemecutan Kelot, mencoba menelusuri sejarah keberadaan ogoh-ogoh di Kecamatan Denpasar Barat. Beberapa tokoh sepuh di Banjar Tegal Agung dikumpulkan, terutama sosok-sosok yang menjadi pelopor pemuda di masa silam. Dari penelusuran ini, diketahui bahwa purwarupa ogoh-ogoh pertama di Denpasar Barat diklaim bermula dari Banjar Tegal Agung pada tahun 1975. Pada kala itu, Banjar Tegal Agung, Desa Pemecutan Kelot masih menjadi bagian dari Desa Pemecutan Lama dan masuk wilayah Kabupaten Badung. Anak Agung Putu Bagus Wardana adalah pelopor pemuda pada masa itu yang masih berusia 19 tahun. Mengawali pembuatan ogoh-ogoh neke, inspirasinya dari petakut neke. Nah, karena dia kan sering ke sawah, lihat kita neke, artinya ada petakut-takut yang dibuat oleh kita petani-petani neke. Ke awalnya dia kan membuat akhirnya ogoh-ogoh neke, yang tujuannya juga untuk pemersatu pemuda, sudah itu melestarikan budaya. Yang ketiga adalah berkesenian, tapi tidak lepas dari etika. Wardana juga melanjutkan, bentuk patung jerami ini sangat sederhana, tidak seperti ogoh-ogoh masa kini yang kompleks dan realistik. Di samping itu, detailnya pun tidak sebaik yang dikreasikan anak-anak muda zaman sekarang. Wardana membeberkan awal mula patung jerami ini dibuat dan diarak pada malam hari suci Nyepi, lantaran diperlukan alternatif pertunjukan. Kala itu, tahun 1974 ke belakang, pada penggerupukan muda-mudi di Desa Pemecutan melakukan parade prakpak atau daun kelapa kering yang diikat dan dibakar sebagai obor. Prakpak ini adalah bagian dari ritual penggerupukan untuk menetralisir energi negatif. Di Desa Pemecutan, kata Wardana, juga dilakukan hal yang sama, namun berkeliling pekarangan desa. Akan tetapi, prakpak dinilai berbahaya untuk dibawa keliling desa, lantaran percikan apinya tidak terkontrol. Parade prakpak ini kemudian diubah menjadi parade obor. Dalam pengerupukan, awalnya memang pengerupukan itu cuman pakai danyuh dumun, sudah itu karena menganggap bahwa danyuh ke riskan, ada lentikan-lentikan ke, akhirnya dirubah lagi tahun berikutnya untuk pakai obor. Nah, dengan adanya kentaneka, akhirnya banyak pemuda yang ngemu minyak, disemprot-semprot itu. Nika memang ya dalam sastra disebutkan tadi bahwa dari api kembali ke api, dari air kembali ke air kan, Nika memang itu dia Gentan. Cuman yang pikir bahwa itu nanti riskan gitu, makanya yang buat Gentan Nika ogoh-ogoh bentuk patung Nika untuk pengelah tugas pemudinya sudah punya tugas di depan bawa obor. Barulah lantas pada tahun 1983, Hari Suci Nyepi dijadikan hari libur nasional oleh Presiden Soeharto. Wardana juga menjelaskan, mulai tahun ini pula lah patung jerami itu berkembang menjadi ogoh-ogoh dan dilombakan. Perkembangan ini pun tidak instan, sebab setelah tahun 1975 itu, bahan-bahan yang digunakan mulai beragam. Dari hanya jerami, tahun-tahun berikutnya berkembang menggunakan bedeng. Tahun-tahun berikutnya ada perubahan. Tahun berikutnya niki tiang bahannya dulu pakai sumi, sudah itu kedua niki dari kakak tiang yang telah tamat dari Jogja ke tahun berikutnya setelah tahun 78 ya, tahun 78 ke membuat juga ogoh-ogoh yang terbuat kombin sumi dengan kentan bedeg gitu. Berkembang dia kan. Dari sumi aja ke bedeg. Akhirnya
ada bentuk dia, bentuk otot-ototnya ada bentuk. Sementara itu, budayawan IGD Anom Ranuara menjelaskan sejarah awal penggunaan istilah ogoh-ogoh di Bali sebagai seni patung yang dipertunjukkan masih debatable. Akan tetapi, istilah ogoh-ogoh itu sendiri sudah ada sejak zaman kerajaan di Pulau Dewata. Dalam pelabur raja-raja misalnya, dijumpai ogoh-ogoh atau pengarakan patung Cupa, merupakan simbolisasi Dewa Brahma. Pada tahun 1982, sebelum Nyepi jadi hari libur nasional, di Desa Adat Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, sudah ada lomba ogoh-ogoh dan ada bukti rekaman kamera beta. Kata Guru Anom, seni patung yang tidak digerakkan maka itu hanya sebatas patung. Jika seni patung itu digerakkan atau dipertunjukkan, maka itu disebut ogoh-ogoh, lantaran patung itu digoyangkan. Kalau ogoh-ogoh itu sih sudah dikenal di era-era masa kerajaan itu, istilah ogoh-ogoh itu, tapi belum ada yang berani mengungkap apa sih istilah ogoh-ogoh itu gitu kan. Makanya kita berusaha mencari pemakna atau arti kata ogoh-ogoh itu biar itu menjadi suatu kesatuan yang secara semiotik bisa dipertanggungjawabkan, fisik itu bisa dipertanggungjawabkan kan gitu, istilah itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk mengklasifikasi bahwa siapa yang pertama, tanda kutip di sini tadi 1984, sedangkan di Kesiman 1982 masih ada kok. Kalau mau dikejar itu di Pak Dr. Wahyu itu ada masih dalam video beta lomba di Banjar Kedaton. Memang 4 ogoh-ogoh itu karena 4 tempekan. Waktu itu kalau tidak salah Guru ada Umoparno Perbut, lah itu ada Anoman sendiri, lah itu ada King Kong, dan lagi satu Peranda, lagi satu Peranda. Nah, setelah itu muncul di era pesawat Challenger. Di sana udah bikin pesawat Challenger dengan satelit yang muncul dari ini. Nah, kalau kita sebatasan berbicara piagam, kita bisa klarifikasi piagam itu. Kenapa? Mungkin peluang untuk lomba waktu itu ya cuma di kisaran kota kan, atau dilarangnya peserta lain masuk ke kota kan, bisa sah-sah saja seperti itu kan. Kita kan harus kaji ulang gitu. Nah, kita tidak berani mengkultuskan bahwa si A pertama, si B pertama. Sedangkan di Puri Kesiman juga sebelum Cokodoman ini di sana sudah ada ogoh-ogoh Cupa. Maka Ibu garis bawahi, setiap upacara membade awin untuk Puri Griya itu akan muncul ogoh-ogoh Cupa. Itu mengantar roh, tadi dibilang, ya jelaskan, itu sudah jelaskan bahwa itu adalah api mulai ke api. Karena Cupa itu sosok Brahma. Ya Brahma itu api. Kan gitu, mengantar rohnya ada di kemana, diantar ke siwa itu apa, lingga itu di mana, di guling penyugyug itu simbolisasi lingga dengan palus yang masih ada yang mungkin. Yuk subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.